Di dalam naik kuda itu lemah gemulai. Ya, ironis kan ya, jadi seharusnya mereka itu berperang dan gagah yang maco banget begitu, tapi di sini lemah gemulai dan kemayu. Pertanyaan kedua, zaman dulu muncul adanya istilah geblak. Geblak, betul? Apa? Tidak ya, bukan keplak ya. Beda itu. Di Boyong, kemudian di tempat baru di komunitas Waro itu. Nah, disitulah gemblak itu nanti akan dari anak yang biasa menjadi luar biasa. Banyak di masyarakat itu jadilan obyek. Jadi harapan saya begini, karena perkembangan yang kita lihat di lapangan, adik-adik penari yang cantik-cantik dari tarian penari obyek itu, penari jadilan obyek itu, ya, pesan saya, jadi kita harus memahami. Sesaat lagi Anda ikuti acara Ayo Kita Bisa. Let's go! 92,1 FM Radio Duta Nusantara Ponorogo. Kita sambut host cilik kita, Alea Orlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat malam. Jumpa kembali dengan Alea Arlin di 92.1 FM Radio Duta Nusantara Ponorogo di program Ayo Kita Bisa. Let's go! Satu program inspiratif, kreatif, dan selalu dinanti. Dan kali ini saya ditemani oleh operator kita, Arya Rena. Sama-sama ada dong narasumber nanti yang akan membawakan inspirasi dulu untuk warga masyarakat Ponorogo sekitarnya. Siapa coba dipanggilkan beliaunya? Baik Sobat Duta, kali ini hadir di tengah kita Om Sudirman. Luar biasa. Bisa mendatangkan menghadirkan beliau di sini ya. Kali Iya. Kenapa kita senang? Karena beliau itu sangat sibuk banget ya. Belum urusan di Sangger, belum urusan keluar kota di wayang-wayang orang itu loh. Terus apa lagi coba? Banyak urusan loh sekali ya. Oke, kita sapa dulu untuk beliaunya, Om Sudirman yang pagi malam hari ini hadir di sini bersama kita. Kamu sapa coba? Assalamualaikum Om. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Didik kecil, luar biasa ini. Kabarnya gimana Om? Kabarnya gimana Om? Alhamdulillah kabarnya baik ya, baik, sehat-sehat. Ini harapan kita semuanya di masa pandemi ini. Yang penting pokoknya protokoler kesehatan itu tetap ya dijiwai menjadi kultur budaya kita sehingga kita tetap sehat dimanapun saja berada gitu ya. Iya, semoga saja. Yang menyenangkan dengan kehadiran dari beliau ini setelah kita up di sosmed untuk pamflet kita kemarin ya, bahwa menghadirkan beliau Mas Dirman. Kalau ayah manggilnya Mas Dirman, ayah lagi. Kakak Arya Reno atau Bapak Arya Reno? Oh, Arya Reno. Atau kakak? Kakak aja lah ya. Kakak. Nanti dia cantik lewat nanti bilangnya kakak ya. Belum pantas kayaknya dibentuk bapak ya. Usia kayaknya masih belasan atau belasan. Seharusnya perkataan seperti itu sama kata untuk beliaunya yang beda dong. Aku sudah 58 tahun 58 tahun bulan April nanti ya. Iya benar. Balik lagi seperti tadi ya, setelah di up untuk pamfletnya itu ternyata banyak yang komen itu. Wah, guru saya tuh. Oh gitu ya? Makanya dengerin. Oke. Ya. Langsung kita ke pertanyaan yang pertama.
Tapi kita kasih tahu dulu bahwa beliau ini memang memiliki jiwa seni yang luar biasa dan juga pengembangan budaya atau perkembangan budaya itu memang pasti tidak akan jempol. Kalau misalnya saya seorang presiden, saya akan berikan penghargaan sedikit Iya, ya namanya penghargaan itu lebih dari masyarakat aja ya. Jadi dan itu sebagai seorang seniman nggak usah berpikir sana, yang penting berkarya, melakukan aktivitas budaya, seni dan budaya didasari dengan ini adalah tanggung jawab jiwa kita masing-masing sebagai insan berbudaya di Nusantara kayak gitu. Jadi nggak usah mikirkan belakangnya, yang penting berkarya, melakukan aktivitas kegiatan yang bermanfaat untuk seni, adat dan budaya. Sekali, luar biasa. Oke, Kak Omi. Iya. Itu pertanyaan pertama dong dari Iya. Kenapa nih? Iya, gimana di Arin ya? Jatuh, mau jatuh. Oh, coba dari betul. Oh iya. 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 Wah, kecil-kecil tidak pintar kayak gini. Waduh, ini hal yang positif seperti ini memang harus kepada adik-adik atau yang memiliki talenta seperti ini tidak banyak. Jadi ini harus dikembangkan, harus ditingkatkan agar ini kan tumbuh-tumbuh beberapa kader yang menyenangkan dan membanggakan bagi Ponorogo ini. Iya, belajar ini belajar. Nah, doakan aja bisa belajar dan belajar ya Kak. Oke. Iya. Sudah Kakak, dan jangan dipegang-pegangin lagi, nanti melotik ke sana loh nanti. Hilang nanti, nyawat loh nanti ya. Maaf pemirsa yang ada di channelnya YouTube Alea Ordin Official, sampai trouble sejenak tadi. Tapi beliau alhamdulillah karena sudah melama buana di dunia seni bisa mengkondisikan semua ini, bisa mengalihkan perhatian ya. Padahal kita bilang ribet ya, tapi beliaunya bisa langsung mengalihkan perhatian loh. Harus sekali. Tepuk tangan untuk Om Firman. Iya, dalam hari ini memang ini pengalaman ini perlu. Jadi pengalaman itu perlu. Kita harus banyak belajar di kiri kanan, muka belakang, kehidupan kita itu semuanya adalah pembelajaran bagi kita. Bagaimana kita mensikapi sesuatu yang mungkin perlu, oh ini perlu begini, ini perlu begini, itu penting. Jadi jangan sampai kita jangan sampai kita vakum, diem atau apa begitu, yang ya pokoknya peka lah, peka. Jadi kepekaan itu penting bagi seseorang. Yang penting harus ada gerakan-gerakan khusus gitu ya, makin banyak dan kita bisa lebih maju ke depannya. Pertanyaan pertama disiapkan Oke, dibacain untuk Om Firman. Om Firman, Jahil adalah salah satu bagian dari Reok Ponorogo yang tetap lestari sampai saat ini. Benar. Bisa dijelaskan cikal bakal jadul tersebut, Om Firman? Oke. Aku bersyukur sekali kepada adik kecil ini karena memang ini adalah sejarah ya. Jadi reok itu bisa dimengerti oleh adik-adik kecil ini atau umumnya pada seluruh masyarakat di Indonesia, bukan saja di Ponorogo ya, karena baru saja saya dari Zoom dengan beberapa orang dari Jerman, dari Australia. Setiap Sabtu sore kita ada Zoom tentang budaya yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata. Ya, saya bicara juga tentang reok. Jadi reok Ponorogo ini adalah sudah begitu namanya terkenal, reok Indonesia, terutama kalau di Ponorogo sini Jadilan ya. Kalau kita bicara Jadilan, ini adalah salah satu tari lepas dari sendera tari reok Ponorogo ya. Di antaranya peraga kalang. Dalam reok Ponorogo itu ada 3 peraga, ada peraga pengerawit, penambuh ya, ada peraga penari ya, penari yang melakukan ya menari. Jadi yang nari Bujangano, yang nari Pronoswandono, nari Pembarong, nari Jadilan, itu peraga penari. Dan ada penyenggak. Dari ketiga itu penambuh, penari dan penyenggak iya, tahu ya. Tanpa di akhir acara ada pertanyaan loh. Penari ya, penambuh, penari dan penyenggak apa, ayo? Ya, penyenggak. penyenggak itu yang itu. Jadi sini yang ditanyakan adik tentang Jadilan. Iya, Jadilan itu kalau di Ponorogo ya, itu merupakan primadonanya, justru menjadi daya tarik tersendiri itu zaman saya kecil ya. Jadi reok itu bisa terkenal, bisa populer itu juga tidak hanya pembarongnya tapi penari Jadilannya. Kalau penari Jadilannya itu menarik, itu luar biasa. Jadi penari Jadilan ini tidak sembarang orang ya. Ini karena ini cerita ya, sejarah ya.
Jadi dilakukan dulu oleh seorang yang spesial, yang khusus, yang dipersiapkan. Ini namanya dulu gemblak. Pada perkembangannya memang ini menurut zamannya, menurut masanya berbeda ya. Di Ponorogo seperti itu. Jadi jadilan yang dilakukan oleh gemblak ini merupakan spesial karena ini daya tariknya luar biasa ya. Ditarikan oleh gemblak. Tarian jadilan ini ketika dipentaskan di lapangan dengan beriring-iring menyusuri jalan-jalan di sepanjang jalan di desa-desa di kampung-kampung itu akan banyak yang mengikuti, banyak yang melihat, dan mereka akan senang. Ada semacam sugesti daya tarik tersendiri terhadap penari jadil itu. Mereka kalau sudah melihat penari jadilnya itu luar biasa, mereka senang ya. Ini beberapa contohnya beberapa waktu yang lalu, ketika 3 tahun yang lalu ketika saya menari lagi di Bungkal ya. Ketika saya menari itu banyak orang-orang lari menuju saya, sampai bahkan saya tidak bisa menari karena banyaknya orang yang mereka, aku kok seperti dibawa ke tahun sekian begitu, ke tahun sekian. Kok ini masih ada gini? Memang ada ritual. Ada salah satu desa itu ingin hujan dan harus riokan di pesangka di Danyangan itu yang dipercaya seperti itu, dan itu jadinya nggak mau kalau perempuan. Iya waktu itu. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa mereka itu punya memori yang kuat bahwa wah aku seperti tahun sekian itu. Jadi jadilannya adalah peraga penari dalam pertunjukan Riok Ponorogo yang sebenarnya ini adalah ada dua pengertian ya. Menurut sejarahnya atau menurut ceritanya, apakah versi Ki Ageng Putu Suryo Ngalam itu ataukah versi Bantar Angin itu berbeda. Kalau versi Suryo Ngalam ya, jadilan itu adalah sebuah bentuk satire atau sindiran terhadap prajurit Majapahit ya, yang disinyalir menurut pemahaman Ki Ageng Putu, prajurit Majapahit itu tidak berani berperang, tidak memiliki jiwa kesatria, tidak memiliki jiwa patriotisme, keberanian yang luar biasa seperti pada waktu Ki Ageng Putu menjadi Punggawa Kraton di sana, sehingga ini membuat keprihatinan beliau sehingga diciptakanlah bentuk tarian jadilan itu. Sebenarnya ini adalah prajurit army, tentara ya, yang harus berjuang dengan senjata berperang ya. Tetapi di sini diciptakan gerakannya di dalam naik kuda itu lemah gemulai. Ya, ironis kan ya. Jadi seharusnya mereka itu berperang dan gagah yang macho banget begitu, tapi di sini lemah gemulai dan kemayu banget. Nah, jadi ini sindiran terhadap prajurit Majapahit yang tidak memiliki keberanian di dalam berperang. Sebenarnya itu yang terkandung menurut cerita dengan ya betul. Ya sindiran gitu. Seperti itu ya. Jadi itu jadilan. Sudah jelas mungkin di rumah juga sudah jelas semuanya ya. Oke. Pertanyaan kedua coba dihadirkan untuk beliau, dan sebelum nanti kita break sejenak dengan pertanyaan kedua dulu, dan Alia Ogin akan membacakan untuk pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua. Zaman dulu muncul adanya istilah gemblak. Betul. Apa? Gemblak ya, bukan geplak ya. Beda itu makanan. Gemblak betul, gemblak. Gemblak tersebut juga muncul ketika pertama kali terciptanya reog atau berkembang dengan perkembangannya dengan perjalanan waktu sampai sekarang itu. Oke. Jadi sebenarnya ini yang banyak ditanyakan oleh orang-orang, baik itu riset dari dalam negeri, mahasiswa, dosen, bahkan orang-orang luar negeri ya, yang pernah datang ke saya itu. Amanda Grunden itu sampai 6 bulan di Ponorogo, itu dosen antropologi Illinois dari Amerika, dan juga yang lainnya itu ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi yang dimaksud gemblak ini begini ya, menurut definisi saya, pengertian saya ya,
Gemblak itu anak yang berumur ABG, anak baru gede, ya usianya sekitar 12, 13, atau 14 tahun, yang memiliki kriteria tampan, kulitnya bersih, ya. Ini dasarnya kayak gitu, ya. Nah ini akan dijadikan anak asuh atau anak yang akan dipelihara oleh para warok, ya, sesuai dalam jangka waktu tertentu. Ingat ya, jadi gemblak itu akan dipelihara, dijadikan anak warok itu hanya dalam waktu 2 tahun. Ini yang banyak tidak dimengerti masyarakat itu, ya. Sehingga ini ada miskomunikasi, kemudian ada yang tidak benar bahwa gemblak itu hanya 2 tahun, ya. Setelah 2 tahun selesai, ya, dikontrak katakanlah gitu ya, itu akan dikembalikan kepada orang tuanya. Dia akan mengalami kehidupan normal seperti teman-teman yang lain. Itu gemblak. Jadi prosesnya pun gemblak itu juga memiliki kronologi atau tahapan-tahapan, ya. Tidak semudah itu. Jadi ini seperti layaknya orang melamar manten itu, ya. Ada nontoni itu, ada kurir survei di mana ada anak yang seusia seperti itu, kriteria seperti itu, anaknya siapa, dari desa mana, itu biasanya di perbatasan, ya. Di perbatasan Ponorogo dengan Trenggalek, bisa di Tugu, itu banyak teman-teman saya yang dari Tugu itu, atau perbatasan Ponorogo Pacitan di daerah Gemaharjo dan sebagainya, atau perbatasan Ponorogo Wonogiri, Purwantoro, mana itu namanya, pokoknya di situ di seputar Purwantoro itu, atau Ponorogo Magetan di Parang dan sebagainya, itu banyak di sana, atau Ponorogo Madio di Delopo dan sebagainya. Nah ini di perbatasan biasanya, ya, di daerah perbatasan itu. Nah, kalau sudah ketemu di mana calon gemblak itu akan bisa dipinang nanti, ya, itu ada semacam nelesih nih, tanya, ya, boleh enggak anaknya Pak itu untuk dijadikan gemblak di komunitas warok sana, untuk nanti dijadikan penari jadilan seperti itu. Kalau memang boleh, ya, ada keikhlasan boleh begitu, nanti akan ada lamaran. Ya, setelah di lamaran itu nanti ya ada talangin boso, talangin atur gitu, orang yang dituakan itu misalnya sesepuh atau tokoh masyarakat di situ nanti yang akan nembung gitu. Nah, kalau boleh kemudian nanti MOU-nya apa? Itu selama 2 tahun itu apa yang tidak, misalnya selama 2 tahun anak itu akan dipelihara diopeni oleh warok-warok ini, mungkin nanti di masa akhirnya akan diberi 1 ekor lembu itu, pedet gitu ya. Atau bisa juga garapan tanah, tergantung apa begitu. Itu tidak mesti begitu, ya, bermacam-macam seperti itu. Nah, setelah itu ada MOU, kemudian lamaran, kemudian ada boyongan. Setelah diboyong, kemudian di tempat baru, di komunitas warok itu. Nah, disitulah gemblak itu nanti akan dari anak yang biasa menjadi luar biasa. Begitu, ya. Karena ini public figure. Ya, jadi gemblak ini tidak boleh kena hujan, tidak boleh kena panas, dingin dan sebagainya. Jadi ini terjaga. Jadi harus pakai sandal, harus pakai kaos kaki, harus pakai kacamata, harus pakai payung, harus pakai topi, dan seperti itu perawatannya atau penjagaannya. Bajunya press body, bajunya bagus, ya, press body. Jadi kayak anak band sekarang itu, stylenya banget. Rambutnya juga khusus, ya, rambutnya itu di betel gitu, jadi potong setiap seminggu sekali, harus bersih, ya, harus bersih dan wangi, ya, baunya wangi gitu. Bajunya bagus, penampilannya oke, belum lagi attitude. Jadi di sini gemblak itu diajari bagaimana kepribadian yang sempurna. Artinya apa? Dia harus memiliki tata bahasa yang bagus, kromo inggil, harus, ya. Meskipun dengan adik yang di bawahnya, dia tidak boleh ngomong percakapan dengan bosomu pun tidak boleh, harus tetap menggunakan bahasa kromo inggil, karena ketinggian sopan santun yang diterapkan pada diri gemblak. Jangan sampai ini mengecewakan, ya. Kemudian aturan makan juga diterapkan, ya. Aturan duduk sama orang-orang tua itu syarat dengan anggah ungguh, ya. Adab dan sopan santun itu dijunjung tinggi, tidak bisa ditawar.
ya. Iya, jadi makanya gemblak-gemblak itu sopannya luar biasa. Jadi pada zaman dulu tuh menjadi seorang gemblak itu harus dikarantina dulu lah untuk memenuhi persyaratan tersebut. Proses ini tidak perlu dikarantina, sambil berjalan seperti itu ya. Jadi bajunya bagus, attitude-nya bagus, smart ya, dia harus smart, harus mesem guyu terus sama siapapun ya. Kemudian dulu namanya zaman dulu ada ritual diberi susu atau pasang pengasian. Iya, pasang pengasian misalnya. Jadi pakai itu juga berarti ya? Iya, sudah sebenarnya basicnya dasarnya sudah cakep, sudah tampan, tapi diberi itu akan lebih auranya akan lebih keluar lagi. Karena ini merupakan gengsi dari komunitas Waro, itu gemblak ya. Itu dalam kehidupan. Kemudian di dalam grup reog itu nanti dia yang akan berperan menjadi penari jatilan itu. Jadi itu harus itu wajib berarti ya? Iya, karena harus jadi jatil. dengan catatan di grup itu ada reog. Tapi kadang-kadang ada juga reog lain yang tidak punya gemblak, dan ini gemblak ini bisa menari di grup reog yang lainnya juga ya. Kebutuhan tertentu juga. Mungkin grup yang sebelah mungkin memberikan kontribusi apa itu untuk memiliki gemblak aja. Kalau dulu hanya tidak ada namanya profit oriented, itu tidak ada ya. Jadi itu berdasarkan namanya pirukunan, paseturunan, atau pokoknya kekompakan dalam komunitas itu. Sudah paham kalau mungkin mewakili anak-anak di Ponorogo Ya. ini mungkin dari penjelasan beliau dari kalau salah memanggil beliau adalah Mas Dirman. Ya. Kalau ini kecil manggilnya Om Dirman. Kalau istri saya manggilnya gimana? Manajer. Dan beliau luar biasa sekali pengetahuan tentang jatilannya, tentang gemblak dan sebagainya itu sudah luar biasa, bisa kita tularkan ke seluruh warga Ponorogo dan sekitarnya yang memiliki kebudayaan reog yang memang di situ antara ada jaga juga yang menggunakan jaga lanang dengan gemblak gitu ya, oke ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya, mengorek semua wawasan dari beliau biar kita tambah pinter. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Ayo Kita let's Dengan go. semangat. Ayo kita let's go. Oke. Ayo, kita bisa. Let's go! Oke, kita kembali lagi. Ayo kita bisa Let's go! Dan tetap bersama beliau yang ada di sini yang sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak. Semoga menjadi suatu amal yang terbaik juga untuk beliau karena meluangkan ilmunya untuk seluruh warga Ponorogo dan sekitarnya ya. Seneng nggak Om Jun bahas ini? Seneng ya? Senang banget karena ini adalah budaya itu jarang diekspos ya oleh media-media seperti ini ya. Jadi ini merupakan tanggung jawab saya sebagai orang yang suka sama seni. Jadi ayo sama-sama, kalau memang ini perlu diberikan pembelajaran kepada masyarakat, itu ada kesempatan, ayo gitu. Ya, benar sekali. Luar biasa memang beliau ini. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tadi udah panjang lebar loh ya. Ilmu yang dihadirkan beliau untuk kita semuanya. Ayo adik kecil, apa yang perlu ditanyakan? Om Dirman, Iya. bicara tentang transformasi jatil lanang ke jatil wanita, mulai kapan hal itu terjadi? Ya, secara pastinya ini kita nggak begitu karena berjalannya sedikit aja, tapi ini sekitar tahun 84-85an ya, 84-85an gitu ya. Waktu itu ya karena ada ada Pekan Raya Jakarta ya. Kemudian untuk opening seremonialnya itu Ponorogo harus menjadi pembuka acara yang akan dihadiri Presiden di Halim Perdana Kusuma ya, kalau nggak salah ya. Nah itu reog kita harus beberapa unit datang ke sana ya. Kalau satu unit reog itu penari jadilannya laki-laki itu ada dua ya, satu reog ini. Kalau misalnya 100 unit kan berarti harus ada 200 penari jadilan. Nah pada saat itu surutnya
penari jadilan ya, laki-laki sudah tidak seperti zaman dulu lagi karena itu memang kondisi zaman ya, sehingga kita tidak bisa menghadirkan jadilan laki-laki di event opening ceremonial Pekan Raya Jakarta tersebut. Nah ini padahal reog harus tetap ada, reog harus tetap berkembang. Makanya saat itu gimana ini jalannya, itu juga ada pro kontra loh ya. Dari satu pihak mungkin dari misalnya dari pihak Warok ya, itu tidak mau jadi laki-laki yang dimaui, tidak mau jadi perempuan karena itu tabu ya, saru, perempuan menari itu saru, dan ini harus ditarikan laki-laki. Tapi bagaimana ini bisa dilakukan karena tidak ada gembla yang jumlahnya sekian itu, atau penari jadilan yang laki-laki yang jumlahnya sekian itu, sementara ini reog harus tetap berkembang. Nah ini dilema, akhirnya diambil jalan yang harus ditempuh, yaitu kita memberikan pembelajaran tari jadilan kepada anak-anak perempuan, anak-anak sekolah kan. Nah itu juga nggak mau anak-anak sekolah, mereka merasa ini tari kesenian bicisan kampungan gitu mungkin, nggak mau mungkin begitu. Tapi ini gimana, harus jalan gitu, harus jalan. Jadi ini yang harus dipikirkan setelah ada pemahaman bahwa tarian reog Ponorogo ini harus menari di depan presiden. Akhirnya dengan pendekatan kepada siswa akhirnya bisa terlaksana. Nah mulai saat itu ternyata penari jadilan yang biasa dilakukan oleh laki-laki itu ditarikan perempuan lebih luas. Nah, lebih luas, lebih mesne gitu ya. Kalau misalnya laki-laki kan diluas-luaskan ya, dikemayu-kemayukan gitu ya. Tapi ini ketika ditarikan oleh perempuan ini nggak usah begitu, sudah auranya menari udah muncul. Tapi waktu itu Warok juga nggak mau mendekat, apaan ini gitu ya. Tapi ini proses bener-bener nih, ketika transformasi ini bener-bener kita sangat sangat dramatik gitu. Ya, tapi alhamdulillah bisa berlanjut ya. Karena ini kita harus memikir ke depan bahwa ini adalah dalam rangka pengkaderan dan masa depan perkembangan reog Ponorogo. Jangan sampai reog Ponorogo ini tidak ada karena tidak ada penari jadilan, karena gemblak sudah tidak ada, begitu. Jadi itu transformasinya mulai sekitar tahun 85 itu, ketika jadilan laki-laki sudah tidak ada karena sudah tidak ada anak yang mau jadi gemblak. Maka anaknya angkat tadi jadi 2 tahun. Jadi ini kemudian diajarkan kepada penari jadilan perempuan, begitu. Melestarikan budaya ini juga bisa nari loh, Arin ya. Nah seperti teman-teman Arin juga banyak yang bisa jadul kan. Sekarang sudah banyak sekali yang minat dia kan, namanya itu ada kakak-kakak yang biasa dari jadil kecil-kecil ya. Oke. Sudah kejawab kan pertanyaannya Arin tadi? Apalagi berikutnya satu lagi sebelum kita break kembali. Apa penyebab terjadinya transformasi tersebut apa? Ya, begini, mengapa jadilan laki-laki diganti perempuan sebenarnya tidak diganti ya, terjadinya begitu alami ya karena perkembangan zaman. Dulu mungkin ini prediksi saya saja, pemahaman saya saja, dulu belum ada sekolahan, jadi tidak ada sekolahan, jadi anak-anak ABG itu banyak yang nganggur. Jadi mereka lebih senang, orang tuanya lebih terhormat kalau anaknya dijadikan gemblak ya itu, karena ini benar-benar akan menjadi istilahnya terhormat ya, di kalangan gitu ya. Setelah adanya SD Impres, anak-anak bisa sekolah ya, mereka sekolah, setelah sekolah dari SD ada SMP. Di setiap kecamatan juga ada SMP, makanya anak-anak ada sekolah itu, mereka berbondong-bondong sekolah, tidak ada yang nganggur. Makanya komunitas Warok atau grup reog ini untuk mencari gemblak juga sudah semakin sulit. Kamu mau digemblak? Tidak mau kan? Kenapa?
ini sudah sekolah kok. Nah ini sudah sekolah ya. Mungkin juga orang tuanya juga mindset pemikirannya juga berbeda. Ingin kehidupan yang lebih bagus. Kalau mereka sekolah, punya ijazah, punya skill, keterampilan, mereka bisa kerja yang lebih mapan. Itu harapan setiap orang kan seperti itu. Nah mungkin saja itu juga terjadi pada pemikiran masyarakat saat itu. Jadi tidak ada gemblak itu juga mempengaruhi kelangsungan dari penari jadilan yang dilakukan oleh laki-laki ini. Semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin berkurang, semakin lama semakin tidak ada. Akhirnya bagaimana ini? Apakah reog akan tutup? Apakah reog akan bubar? Enggak kan? Reog harus tetap ada kan? Reog harus tetap dilestarikan kan? Nah makanya ini kemudian muncul jadilan perempuan itu yang kita kenal sampai sekarang itu jadilan obyokan itu. Jadi ini ada juga sejarahnya loh ya. Jadi ada sejarahnya kenapa dinamakan jadilan obyok atau reog obyok. Nah ini juga hanya istilah saja ya. Menurut kamus bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya, obyok itu ada janggurungan. Janggurungan itu adalah langan tayub. Loh, apa kaitannya dengan ini jadilan kok obyok langan tayub? Ya, karena dalam jadilan gerakan jadilan itu mungkin monoton ya, gerakannya hanya itu saja. Kemudian orang mungkin semakin bosan kok ngono-ngono kutok sehingga jenuh. Nah, untuk mengisi kekurangan itu dulu ada yang namanya Abang Toyib ya, Pak Toyib yang dari Sampit itu almarhum tapi belum juga almarhum pernah ngobrol sama saya gitu. Ayo Mas kita kembangkan ini gitu. Oh gitu. Terus kemudian itu dimasukkan gending-gending dalam irama langan tayub itu dalam Riau Ponorogo. Kok di Riau Ponorogo gamelan Riau Ponorogo itu dimainkan gending langan tayub misalnya serampat atau langgam itu kok enak. Nah, di joget itu juga enak, masuklah itu akhirnya ini kolaborasi antara iringan dalam langan tayub itu seperti itu. Nah muncullah jadilan obyok itu dijogeti seperti itu. Mungkin ada pangkur itu seperti itu. Kemudian ada serampat atau langgam atau dangdutan dan lain sebagainya seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. Ya, banyak sekali disampaikan beliau kali ini ya Olin. Ada loh Olin, namanya beliau memiliki sanggar sebagai pemimpin sanggar namanya Kartika Puri ya Mas ya. Betul. Sudah melahirkan banyak prestasi dari putra putri didiknya. Dan bisa dijelaskan Mas ini berdirinya mulai kapan untuk Kartika Puri? Oh iya, ya. Karena ini merupakan tanggung jawab saya di bidang adat, seni dan budaya. Saya mendirikan Sanggar Kartika Puri itu sekitar tahun 90-an ya. 90-an karena saya merasa di desa saya itu banyak anak-anak yang suka menari di desa Pacu, di Kelurahan Pacu itu. Anak-anaknya suka menari karena di sana ada grup ketoprak, ada reog dan sebagainya. Kemudian saya kumpulkan waktu itu kita latihan menari dan seperti itu ya. Akhirnya saya dikenal mungkin beberapa orang waktu itu belum banyak. Akhirnya mereka mengenal saya, belajar di tempat saya ya, menari dan akhirnya saya menginginkan bahwa mengapa saya namakan Kartika Puri. Kartika adalah bintang ya, bintang. Puri adalah tempat penggodokan atau tempat belajar. Saya ingin anak-anak yang berangkat dari Sanggar Kartika Puri itu setelah kedepannya nanti keluar dari sanggar saya dia akan menjadi bintang gitu. Itu harapan saya. Dalam artian bintang tanda kutip. Mereka bermanfaat di mana saja mereka berada untuk pengembangan seni adat dan budaya seperti itu. Luar biasa sekali pertanyaannya buat Om Dirman. Kita kembali lagi nanti di penghujung acara, tapi kita dengerin dulu yang mulai berikut ini ya. Oke, tetap di mana? Ayo kita bisa, let's go! Ayo kita bisa. Let's go. Ayo kita bisa, let's go! Woi, ya. Sekali lagi diberi kompak kita bertiga ya. Iya. Kita kembali di Ayo Kita Bisa, Let's Go. Oke, tidak terasa ya, kita ngobrol asik barengan beliau. Ada Om Dirman di sini yang sudah memberikan wawasan yang banyak sekali buat kita. Dan tadi nggak terasa
ujuk-ujuk kok udah di penghujung acara. Iya. Pengennya nambah lagi jam sampai dengan nanti malam, tapi jamnya cuma 1 jam. Iya. Masih ada pertanyaan di situ Kakak Orin? Ini pertanyaan yang terakhir. Terakhir apa ini pertanyaan terakhir? Harapan Om Dirman untuk fenomena jadil di zaman sekarang? Fenomena maksudnya, oh dari sekarang berarti ada yang namanya jadil. Iya, betul. Festival, ada jadil Iya. untuk. Memang kalau kita cermati ada 3 memang ya, ada reog dengan jadil tempo dulu laki-laki itu di sanggar saya memang masih mempertahankan itu ya. Jadi seperti tanggal 10 nanti juga akan ada kegiatan rutin di sanggar kami, karena setiap bulan kita akan mengadakan jagung budaya ya, jagung budaya. Di situ seni ada dan budaya kami tampilkan, di antaranya itu. Kemudian ada juga jadilan obyok ya. Itu jadilan obyok itu jadilan yang berkembang di masyarakat di kampung-kampung yang seperti kita lihat itu, dan juga ada jadilan formal, standar formal yang distandar bakukan oleh pemerintah ya. Jadi ini yang biasanya dipakai acara-acara festival dan lain sebagainya itu. Nah, di sini untuk perkembangannya yang banyak di masyarakat yaitu jadilan obyok. Jadi harapan saya begini, karena perkembangan yang kita lihat di lapangan, adik-adik penari yang cantik-cantik dari tarian penari obyok itu, penari jadilan obyok itu, pesan saya, jadi kita harus memahami arti tarian apa yang kita tampilkan itu jadilan. Kalau kita ngomong tari jadilan itu definisinya ya, pengertiannya ya, bahwa tarian yang dilakukan dengan menari di atas kuda, jadi harus ada properti kuda, artinya kuda kepang, eblek itu. Jadi setidaknya penari jadilan itu memakai eblek, jangan tidak memakai eblek, karena itu akan jauh dari pengertian itu ya. Jadi sepantasnya kita harus memakai eblek, kuda kepang itu. Kemudian dari tata kostumnya itu kalau bisa itu kita yang polite, yang sopan ya. Jadi pakaiannya jangan sampai seperti hot pants atau celana untuk renang itu pendek banget sehingga kelihatan pahanya seksi seperti itu. Padahal itu kita harus memakai jadilan itu celana panji, namanya kepanjen, bludru hitam itu adalah celana kepanjen itu yang di bawah sedikit dari lutut itu. Jadi itu kalau kita lihat kostum terutama adalah pada pada celananya itu celana sangat pendek sekali. Nah itu mohon dipikirkan kembali bagaimana kita membuat tontonan yang sopan, yang istilahnya orang melihat itu menyenangkan bagi semuanya gitu ya. Kemudian dari sisi gerakannya, ayolah kita melakukan gerakan-gerakan tari yang yang artistik ya, artistik dalam artian bertema, gerakannya itu bertema, jangan asal bergerak. Ini lagu atau gending irama ini pokoknya enak dijogeti seperti sul dangdut, itu kan tidak ada patokannya kayak gitu ya. Nah, monggo ini ada teman-teman yang lain mungkin yang kreator-kreator yang lain mungkin bisa dibantu ini penari-penari jadilan obyok ini untuk membuat bagaimana tarian itu dengan gerakan-gerakan yang benar-benar menunjukkan bahwa ini adalah menari di atas kuda ya. Jangan mengeksploitasi erotisme ya, itu seperti yang banyak kita dengarkan dan banyak pesan-pesan dari masyarakat ketika saya berkunjung ke desa-desa, ke kampung-kampung itu juga gitu. Mas Dirman tolong buat diajak ngomong atau diingatkan itu adik-adik penari jadilan itu bagaimana kostum atau tata busana dan gerakannya itu seperti itu misalnya ini ya. Apakah benar etrek itu dilakukan oleh penari jadilan kepada bujang ganong? Nah, ini kalau yang besar-besar, yang profesional, ya bukan profesional, yang lebih tahu, yang dewasa, yang ngomong, yang pembina ini tidak meluruskan, ini nanti akan menjadi terlalu jauh keluarnya ya. Pada etrek itu akan jaraki kepada barongan sebenarnya. Barongan, nah ini kok
bolone dewi, bolone dewi kan itu satu tim. Bujang Ganong dengan Jadilan satu tim, itu satu kelompok dengan musuh barongan. Tetapi di sini kok ngedreki, itu apakah sudah pas ya? Ini kita kembalikan kepada kesenian riok itu sendiri ya. Jangan sampai ini terlalu jauh menyimpang, nanti orang lain melihat Riok Ponorogo seperti itu. Ketika aku cerita pada adik kecil ini, lah Ponorogo mau nukui toh. Nah ini nanti akan bagaimana ya, kalau kita yang tua-tua ini diam saja, ini prihatinnya nanti ketemu adik-adik ini, lah biar nek marahi ngono kuwi yang terjadi di masyarakatnya. Ayo kita luruskan kembali, ayo kita bersama-sama. Nggak bisa ini satu misalnya dinas pariwisata saja tidak bisa, atau satu orang saja pemerhati tidak bisa. Dia harus bersama-sama ya, harus bersama antara pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, pemerhati seni, dan juga kreator di seniman ini harus bersama-sama bagaimana membuat tari Jadilan ini atau di Riok Ponorogo ini khususnya Jadilan dan Bujang Ganong ini tidak dicap sebagai tarian yang erotis atau yang tidak tidak sopan atau apa, itu jangan. Ini kesenian kita harus kita junjung yang bagus. Jadi demikian juga kepada adik-adik Bujang Ganong ya. Saya juga berpesan pada adik-adik Bujang Ganong, ayolah kalian menari yang atraktif monggo, yang akrobatik monggo, tetapi jangan sampai dilepas topengnya ya. Itu sudah nanti namanya dagelan itu. Dagelan, apalagi yang dipakai bahan untuk dagel itu yang tidak pantas. Harus kita pikirkan kembali. Kita pikirkan apakah benar saya melakukan tari Bujang Ganong seperti ini, apakah sudah sesuai seperti ini ya. Jangan sampai mengorbankan seni Riok Ponorogo itu pada hal-hal yang mengakibatkan tidak baik pada kesenian riok itu sendiri. Itu pesan saya. Ayolah kita berkesenian yang artistik namun etikanya dijunjung tinggi. Itu aja. Benar sekali Mas Dirman. Semoga untuk malam hari ini banyak yang denger ya, untuk para pelaku seni, untuk jadil yang lebih ke erotisme bisa dirubah untuk segmentasinya nanti, atau mungkin gerakan-gerakannya atau pakainya juga ya Mas Dirman ya. Satu saran dari beliau ya, senior dari Jadil Ponorogo, semoga juga yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, sudah banyak yang kita dapetin ya kali ini. Apa saja dari pertama tadi tentang ilmu Riok Ponorogo dengan jadilnya yang terdiri dari apa tadi? Ayo, harus ingat loh. Kelompok penari, kelompok pengrawit, penabuh, dan kelompok penyenggak. Apa ayo? Yang pertama penari. Yang kedua kelompok penabuh, yang ketiga penyenggak. udah. Tanpa penyenggak kan nggak rame kan. Oke, dia terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih ya buat Om Dirman, ucapin dong. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Sama-sama. Jadi adik ya, salam budaya gitu. Jawabannya lestari budayaku. Coba adik bilang salam budaya. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budaya. Oke, terima kasih dan sudah berkenan di sini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kalaupun dari tayangan ini juga bermanfaat untuk yang mendengarkan atau menyimak di Alia Arvin Official, mungkin sebagai amat jariah juga untuk beliau ya, bisa pelestari budaya dan juga bermanfaat untuk semuanya karena berkesinambungan. Karena nontonnya bukan hanya di saja, tapi bisa dilihat di mana channelnya? Alia Arvin Official. Baik, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. channelnya siapa? Channelnya Alia Arvin Official. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk beliau, Mas Dirman sudah dari sini. Kita saatnya pamit dulu. Pamit dulu buat para sobat duta semuanya di 92.1. Oke, artinya pamit dong. Kan hostnya Orlin. Kakak Aryo Reno cuma sebagai host saja. Jadi yang bayaran kan Orlin.
Enggak, kita close aja langsung, kita tutup. Oke Sobat Duta, demikian tadi program Ayo Kita Bisa. Let's go! Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.